Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Pak Lisken Sirait. Kami dari kelompok keempat dengan saya sendiri Valdis Boro, Gabriel Purba, dan Jessica Pasribu akan menjelaskan topik ketidakadilan sebagai masalah sosial dan resolusi yang dapat kami tawarkan untuk menciptakan kesetaraan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Jadi sebelum kita lebih dalam membahas ketidakadilan, kita akan membahas pengertian dari ketidakadilan tersebut. Ketidakadilan adalah suatu bentuk tindakan yang bersifat sewenang-wenang yang bersangkutan dengan suatu pembagian yang dilakukan secara tidak proporsional sehingga menyebabkan suatu ketimpangan antara kedua belah pihak. Ada pihak yang ditinggikan dan ada pihak yang direndahkan sehingga suatu pihak dirugikan dari kedua belah pihak tersebut. Nah, ketidakadilan terdiri dari 4 jenis, yaitu stereotip, marginalisasi, dominasi, dan subordinasi. Yang pertama saya jelaskan adalah stereotip. Nah, menurut Ali Franzoi, stereotip adalah kepercayaan tentang orang yang menempatkan mereka ke dalam suatu kategori dan tidak mengizinkan bagi berbagai variation individual. Kepercayaan sosial ini didapatkan dari orang lain dan dipelihara melalui aturan-aturan dalam interaksi sosial. Nah, jadi stereotip ini adalah suatu bentuk tindakan pemberian sifat atau ciri terhadap pihak lain yang dilakukan secara subjektif oleh suatu kelompok. Jadi variabel-variabel yang ada dalam stereotip itu ada dua, yaitu kami dan mereka. Kami menunjukkan in group yang berarti kelompok dalam grup tersebut atau individu dalam grup tersebut yang bersifat saling melengkapi dan saling terikat satu sama lain. Yang kedua itu adalah mereka, yang menunjukkan kelompok atau individu yang berada di luar grup tersebut, di mana tidak ada keterikatan atau rasa simpati dengan individu yang ada dalam kelompok tersebut. Nah, jadi ada berbagai kasus yang menunjukkan stereotip tersebut. Misalkan suatu pandangan suatu suku yang menganggap suku lain adalah suku yang tidak sesuai dengan norma. Misalkan suku B menganggap suku A adalah suku yang berbudaya dengan berbicara dengan nada yang keras sehingga terkesan kasar bagi orang lain. Dan dalam konkretnya kita dapat temui dalam suku-suku di Indonesia, di mana suku-suku menganggap suku lain memiliki budaya yang mereka anggap aneh atau berbeda dari budaya secara umumnya. Nah, stereotip ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu menyederhanakan hal kompleks, mempengaruhi proses interpretasi informasi, tidak akurat dan bersifat ejekan. Nah, ada macam-macam stereotip, itu stereotip gender dan stereotip pekerjaan. Stereotip gender berarti adalah stereotip yang mengasingkan suatu bentuk atau suatu jenis lain. Misalkan laki-laki yang menganggap perempuan lemah. Pekerjaan itu misalkan dokter yang menganggap petani tidak penting, padahal menurut nelayan petani itu penting untuk mencukupi kebutuhan berupa nasi. Nah, faktor-faktor timbulnya stereotip itulah keluarga, teman sebaya, sekolah, masyarakat, media massa. Nah, dampak stereotip itu adalah menggambarkan suatu kondisi kelompok tertentu, memberikan dan membentuk citra pada kelompok, membantu seseorang dalam satu kelompok untuk bersikap terbuka terhadap kelompok lainnya. Melalui stereotip ini juga kita dapat memberikan suatu penilaian terhadap kelompok lainnya. Nah, stereotip ini ada dua, itu stereotip positif dan negatif. Stereotip positif berarti memberikan suatu ciri atau sifat terhadap kelompok lain yang bersifat pujian atau sanjungan. Misalkan Indonesia adalah negara maritim yang sangat menghargai sumber daya kelautannya. Stereotip negatif berarti stereotip di mana pemberian sifat atau ciri yang bersifat mengejek atau menghina. Misalkan budaya yang dilakukan oleh suku B adalah budaya yang aneh dan cenderung menyimpang dari budaya secara umumnya. Oke, untuk jenis selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai marginalisasi sebagai bentuk permasalahan sosial. Yang pertama adalah marginalisasi itu merupakan praktik pembedaan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial seperti struktur ekonomi, struktur pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi. Adapun perbedaan kelompok bentuk kelas itu seperti ras, agama, budaya, garis istiadat, kemudian
Hari ini saya akan menjelaskan perbedaan atau pengertian dari subordinasi dan dominasi menurut sosiologis. Jadi subordinasi ini adalah perbedaan perlakuan dari identitas tertentu, identitas sosial tertentu, di mana di sini umumnya adalah minoritas. Biasanya kelompok minoritas dan mayoritas tidak mendapatkan sebuah keadilan atau perlakuan yang adil, di mana kelompok mayoritas selalu dapat bertindak secara tidak adil, di mana contohnya seperti suku mungkin yang dimana suku minoritas tinggal di suku mayoritas, sehingga suku mayoritas ini lebih berkuasa atau lebih berkehendak beraktivitas atau melakukan kesalahan kecil terhadap kaum minoritas, dan hukum tersebut lebih memihak yang mayoritas pada umumnya atau subordinasi. Sedangkan dominasi ini adalah suatu paham politik yang digunakan untuk menaklukkan dan menguasai beberapa daerah. Dominasi dilakukan dengan cara eksploitasi terhadap ideologi, kepercayaan, agama, wilayah, suku, dan lain-lain. Ini seperti layaknya kaum yang sangat fanatik terhadap agama misalnya. Jadi sehingga kaum ini mau mendominasi misalnya negara Indonesia atau daerah tersebut untuk menjadi agama mereka yang mereka anut. Hai guys, kalian dengar nggak berita hari ini? Belum? Emang ada berita apa, Jespa? Ya, emang ada berita apa? Jadi kan, perusahaan Bridgestone mempidanakan KKS yang berusia 69 tahun karena mengambil sisa getah karet seharga 17.480 perak. Dan dia sekarang tuh divonis dengan hukuman penjara 10 bulan. Astaga, sebenarnya kita bisa bilang kasihan untuk kakek itu. Tapi hukuman penjara memang salah di mata hukum kakek itu. Tetapi hukuman 10 bulan itu menurutku tidak cocok untuk kesalahan kakek itu. Iya kan, betul GP. Seharusnya bisa diselesaikan dengan jalur perdamaian, bukan dengan membawa hal kecil tersebut ke jalur hukum. Aduh, sangat disayangkan ya guys. Betul guys, dari kasus di atas ini kita belajar kalau hukum Indonesia itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Bahkan jika kita bandingkan dengan orang-orang yang telah mencuri uang rakyat, sebenarnya kan perbuatan kakek itu nggak ada apa-apanya. Tapi itulah hukum Indonesia, bukan yang memberikan naungan bagi masyarakat, malah memberikan kebebasan para pejabat untuk melakukan korupsi. Bisa dibayangkan jika hukum itu runcing ke atas, mungkin penjara akan penuh dengan orang-orang yang sering kita lihat di TV. Ya mau kayak malah gini bilang, kondisi Indonesia saat itu seperti itulah. Mungkin jangan-jangan hukum udah segan sama pengacara. Iya kan, sejauh pengamatanku sih, aku setuju sama perkataan Gepek. Ya kalau makin bagus pengacaranya, ya makin sedikit telah hukuman si pelakunya. Tapi nasib rakyat yang tidak punya banyak uang untuk membayar pengacara gimana? Aduh, hukum Indonesia yang berlandaskan kesetaraan bagi seluruh rakyat berarti hanya omong kosong aja gitu. Rakyat jadi menderita karena sistem hukum beginian. Kita butuh perubahan yang besar bagi hukum Indonesia, nggak gini-gini aja gitu. Ya kayak maksudnya. Nah, jadi kan aku juga ada berita nih. Jadi berita ini aneh juga sih menurutku. Jadi di mana berita ini tentang kasus Nenek Asyani. Jadi kita sebut inisialnya M aja. Jadi dibandingkan nasib Ibu M, beliau dituntut 7 tahun penjara cuma gara-gara mencuri buah randu dalam sebuah perusahaan. Sedangkan seorang mafia pajak GT, beliau dihukum 7 tahun, tetapi beliau masih bisa bebas keluar masuk melalui penjara. Dan malah dia bisa pergi ke Pulau Bali. Astaga kok lucu banget ya. Mafia bisa berlibur padahal dia di penjara. Aduh, makin aneh lah hukum Indonesia ini. Speechless aku, bayangkanlah. Ibu-ibu yang mencuri buah randu sama hukumannya 7 tahun sama mafia pajak. Aduh, kan aneh. Ya, kita sih cuma bisa berharap sama pemimpin untuk segera memperbaiki semua tatanan hukum agar nggak ada lagi perbedaan status masyarakat di hadapan hukum. Situasi seperti itu sangat merugikan masyarakat kecil. Di mana masyarakat kecil harus menghadapi hukum yang besar karena sebuah perbuatan yang kecil, namun para pejabat mendapatkan hukuman yang sama dengan rakyat kecil, walaupun mereka telah merugikan banyak orang. Oke guys, makasih ya diskusi hari ini. Aku banyak kali dapat wawasan baru tentang hukum Indonesia.
Jadi kalau dari saya terima kasih juga karena topik yang dibawakan oleh Jespa dan Rivaldi sangat bermanfaat buat saya. Jadi terima kasih sekali lagi atas topik ini. Ya, aku juga berterima kasih sama Jespa karena bawa topik ini. Sangat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui sistem hukum Indonesia. Jadi, kita pun harus bisa mendorong pemimpin untuk memperbaiki hukum Indonesia. Makasih ya, Jespa. Sama-sama. Setelah mendengar percakapan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum Indonesia itu tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan bagi seluruh umat manusia. Namun, berprinsip pada sifat beruncing ke bawah, tumpul ke atas. Nah, untuk menghadapi kondisi tersebut, ada beberapa solusi yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. 1. Sebagai rakyat, seharusnya kita melakukan pengawasan dan pelaksanaan hukum di negara kita. Yang kedua, sebagai rakyat seharusnya kita dapat berpikir kritis untuk menghadapi semua permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, pemerintah khususnya aparat hukum seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik, berlandaskan moral dan juga etika. Yang terakhir, pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah tentang pentingnya moral dan juga etika, sehingga sikap anak-anak yang bermoral dan juga beretika sudah terbentuk sejak dini.